Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'budil haqq fi kulli zamanin wa makan. Wa syukru ala minnatihi bi ikmali sihhatil qalbi wal jinan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila alaihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabiyyu syari'ati da'imah war risalatil khatimati tammah. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم minal muhdatsat wa minan nar. Pertama dan yang paling pertama Bapak saya, alhamdulillah di hari ini atau maghrib ini, malam ini kembali kita bisa berkumpul seperti biasa. Walhamdulillah setelah ada yang pulang liburan sepekan, 2 pekan, 3 pekan bahkan, alhamdulillah kita bisa kembali belajar, kembali mengaji, melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sebelumnya Syama'il Muhammadiyah. Kita bertemu hari ini atau malam ini, yakni bab yang datang atau berita yang datang tentang sifat mizah atau apa? Sisi humoris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berteman itu, berkawan itu, bersosial itu, kalau tidak ada humornya seperti makanan tanpa garam. Taib, ya rasanya itu pahit, ya kemudian mentah kalau tidak ada pakai garam. Iya. Makanan itu seperti itu, lauk seperti itu. Apalagi orang Sunda dikenal dengan apa? Kecap, makanannya itu apa? Asin dan pedas. Nah, sama kayak Lombok, asin dan pedas. Tapi Sunda itu asin dan pedas, cuman asinnya doang yang muncul, pedasnya enggak ada. Kalau Lombok asin pedas, yang muncul apa? Pedasnya, asinnya agak kurang. Seperti itulah. Ya. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi luar biasa ya. Pada diri sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul banyak sifat-sifat. Ada orang dikenal dengan karakter suka pemarah, karena memang yang mendominasi sifatnya itu sedikit-sedikit marah. Ada orang karakternya dikenal apa? Lembut, karena memang yang mendominasi dirinya itu apa? Suka mengalah, lembut orangnya. Tapi Rasulullah enggak. Semua sifat itu bisa menyatu dalam diri satu orang. Nah, yang kita akan bahas malam hari ini, ibu saya dan bapak-bapak saya, sifat sisi humoris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan mizah. Mim, zai,
alif ha. Atau ada juga nyebutnya bapak saya muzah pakai dhammah. Mizah atau muzah. Baik. Mizah atau muzah, kalau bahasa kita terjemahnya cukup tepat ya. Itu apa? Canda atau senda gurau. Ada sifat lain di Indonesia itu istilahnya apa? Jail. Kalau jail ini bukan nyanda, tapi lebih kepada menyakiti orang, tapi dia sendiri yang merasa nyandain orang. Padahal apa? Bikin orang tersinggung. Ini jail namanya. Jahal. Ya, jahal. Suka bersikap pandir, bodoh, konyol gitu ya. Dia menganggap dirinya mencandai orang, padahal orangnya nggak suka dicandai seperti itu, garing. Ya, dia sendiri yang ketawa gitu, padahal orang nggak ada yang ketawa. Iya, garing. Ya, jokesnya itu kalah. Ya, nggak bikin orang tertawa. Rasulullah SAW, coba ya sebentar sambil kita menunggu waktu Isya, kita akan bacakan beberapa riwayat-riwayat yang menyebutkan sisi humoris baginda Rasulullah. Kenapa disebut mizah atau muzah bapak saya? Jadi canda dalam bahasa Arab, mizah atau muzah, bukan sekedar bikin orang itu tertawa, tapi lebih dari itu. Di sini disebutkan oleh Syekhna Abdul Razzaq, ilmuzah kata beliau ilmu latafah. Ada sisi ilmu latafah, yaitu keadab sopan santunan. Ada kesopan santunan. Ini juga disebut apa? Mizah. Jadi bukan soal orang bikin orang tertawa. Ya, bukan soal membuat orang tertawa. Bahkan kata beliau wal mu'anasah, yaitu tentang soal kelemah lembutan, keramahan. Atau kalau bahasa keseharian kita sifat orang cair. Baginda Rasulullah memiliki sifat muzah. Artinya apa? Sosialisasi beliau itu luar biasa. Tumbuh sifat apa? Cair, cepat bergaul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mingkem-mingkem gitu. Ketemu sama orang mingkem aja gitu. Ya. Tayyib. Ya, makanya kalau bisa kita ketemu dimanapun, saya pernah. Saya ada ketemu beberapa orang. Kalau misalnya di sini disebutinnya, ketemu dengan berapa orang, kayak ngumpet-ngumpet gitu, nggak berani ketemu apa gimana gitu. Iya. Malu bagaimana ya? Iya. Nggak apa-apa, cair saja. Assalamualaikum Ustaz. Lagi belanja ya? Biasa aja. Ya, biasa aja. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada sifat mu'anasah. Tentang sifat apa? Kelemah lembutan, keramahan, berdamai dengan kondisi di sekitar. Sallallahu alaihi wasallam. Wal muda'abah, muda'ab yakni senda gurau. Nah, ini muda'abah itu apa? Canda tawa. Tayyib. Mizah wal muzah wal hadfu minhu idkhalus sururi 'ala an-nufus. Mizah ini hadafnya apa? Yaitu memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Itu disebut apa? Mizah. Jadi bukan sekedar bikin orang tertawa, tapi memasukkan rasa bahagia. Yang apa? Yang memberikan nilai tambah. Ulfah wal mahabbah. Ulfah itu apa? Kelembutan. Ya, alif itu apa? Lembut. Terjadi saling lembut antara satu dengan yang lainnya. Kan begitu Pak saya. Kita berteman, Masya Allah, kadang kita punya teman 3 orang atau 4 orang, kadang kita memiliki rasa yang beda ketika kita ketemu dengan si A, dengan si B. Kadang kita cerita sama istri, anak kalau ketemu sama si B itu kayaknya agak garing ya. Tapi kalau ketemu sama si C itu orangnya rame. Masya Allah. Il-ulfah. Tumbuh sifat apa? Sifat saling berlembut antara satu dengan yang lainnya. Wal mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Jadi senda gurau yang kita maksud ini adalah senda gurau sahabat, teman. Bukan senda gurau jail-jailan. Jadi orang sakit hati, jadi orang tersinggung dan yang lainnya. Enggak, tapi ini senda gurau yang lebih dari itu, bisa menumbuhkan rasa cinta. Baik. Wa nahwu dzalika minal ma'anil 'azimah, dan makna-makna yang terkandung dari makna-makna yang agung.
Walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu ashabah wa yumazihuhum biqadri al-hajah wa la yaqulu illa haqqan. Oleh karena itu kita dapati Rasulullah itu mencandai beberapa kali para sahabatnya, tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Besok ketemu canda, besok ketemu canda, besok ketemu canda. Orang juga kalau terus bercanda itu kadang-kadang juga ada orang pada masa atau momen tertentu orang juga nggak pinggir dicandai. Kadang orang baru bangun subuh, canda, orang bisa marah loh Bapak saya. Karena orang baru bangun gitu, ngucak-ngucak dicandain kayak begitu kan. Tayyib, barakallahu fiik. Dan Rasulullah tidak berkata kecuali dengan perkataan yang benar. Jadi tidak bercanda dengan candaan bohong atau candaan dusta. Nah, qala an-Nawawi rahimahullah, Imamuna an-Nawawi beliau berkata, semoga Allah merahmati, ya. Qala al-ulama, kata Imamuna an-Nawawi, para ulama berkata, il-muzah il-manhiyu an, kenali canda yang dilarang. Kenali canda yang dilarang. Bagaimana itu? Huwa alladhi fihi ifrat, yang di dalamnya itu berlebih-lebihan. Aywa, wa yudawam alaihi, dan sering sedikit-sedikit canda. Ini memang bukan niatnya untuk memasukkan kebahagiaan, memang ingin latihan komedi kayaknya. Ingin latihan komedi, ingin latihan jadi orang apa? Jadi orang lucu. Wa yudawam alaihi, terus menerus canda. Fa innahu yurisul dhahik wa qaswatal qalb. Karena canda yang terus menerus ini bisa mewarisi tertawa terbahak-bahak dan kerasnya hati. Ini benar Imam Nawawi rahimahullah. Kalau terlalu sering canda Bapak saya, dan ingat Bapak saya, kita ini sudah ngaji Bapak saya. Saya mohon sepulang dari sini candanya itu dikurangi intensitasnya. Ya, jangan terlalu sering canda. Jangan kita yang sudah ngaji candanya itu keterlaluan. Tayyib, candanya keterlaluan. Karena kenapa? Itu bisa mewarisi kerasnya hati, apalagi sampai tertawa, terbahak-bahak. Itu bukan sifat apa? Candanya Rasulullah. Wa yushghilu an dzikrillah ta'ala. Dan canda yang seperti ini melalaikan orang dari zikir. Wal fikru fi muhammatid din, kata beliau. Dan melalaikan orang dari berfikir tentang perkara-perkara penting di dalam agama. Rahimahullah. Imamna al-Bukhari rahimahullah itu malam hari keagungan tafakkur beliau agama itu tampak dari Imamna al-Bukhari. Diriwayatkan bahwa beliau itu bapak saya, disebutkan beliau imam malam hari itu bisa terbilang bangunnya itu 20 kali bangun tengah malam. Kalau antum kan tidur bangunnya kapan? Itu pun sebelum subuh masih mending. Kadang orang udah qomat baru kita Allahu Akbar udah qomat gitu kan. Imam Al-Bukhari diriwayatkan beliau itu bangun 20 atau 25 kali. Beliau tidur sebentar, bangun, catat lagi apa yang ada di isi otaknya. Tidur bentar, bangun, catat lagi apa yang ada di isi otaknya. Kalau kita bangun, periksa chat. Ya. Barakallahu fiik. Tafakkur. Makanya kata para ulama, tafakkurnya Imam Syafi'i rahimahullah itu di tengah malam itu sampai meninggalkan apa? Salat malam. Karena tafakkur sekian detik untuk memikirkan agama itu lebih agung daripada salat malam. Karena bagian dari apa? Zikir. Makanya kan ada riwayat itu Imamna Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Anaknya bilang, lenteranya tidak apa? Lenteranya barakallahu fiik, lentaranya mati. Kemudian apa? Airnya tidak disentuh. Karena Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata Imam Ahmad? Imam Syafi'i itu kalau bangun, beliau itu harus memikirkan satu malam itu sekian puluh masalah fikih. Itu Imam Syafi'i. Ya, kita enggak pernah mikir, salat malam juga enggak. Enggak pernah mikir, salat malam juga enggak. Barakallahu fiik. Wa ya'ulu fi katsir minal awqat ila al-idza. Dan juga terlalu bercanda yang berlebihan itu menyia-nyiakan waktu yang banyak. Ya, menyia-nyiakan waktu yang banyak. Wa yuwarrithil ahqad, mewarisi hikid. Hikid itu apa? Kedengkian.
Wa yusqit al-mahabah wal waqar, dan menjatuhkan wibawa dan keagungan. Ustadz kalau terlalu sering canda juga sama murid kadang kan hilang wibawa, ya enggak? Kayaknya nih ustadz nih koplak nih ustadz nih. Dikit-dikit canda nih ustadz nih. Wah kocak nih ustadz nih, senang deh. Akhirnya apa? Hilang wibawa. Akhirnya muridnya ngundang dia ceramah itu hanya untuk koplak-koplakan. Tapi apa? Nasihat-nasihat dia, murid itu pulang, taat enggak? Dilaksanakan enggak perintahnya? Enggak berbekas. Tidak berbekas. Tayyib, barakallahu fiik. Beda kalau ana yang bikin antum ketawa. Coba kalau Ustaz Yazid misalkan ceramah. Antum serius pasti kan? Iya. Barakallahu fiik. Itu kenapa? Menjatuhkan wibawa. Menjatuhkan wibawa dan keagungan. Wa amma ma salima min hadhil umur fa huwa al-mubah alladhi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Adapun tidak berlebih-lebihan, maka seperti itulah candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik, hadis pertama. Dari Anas ibn Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah. Rasulullah pernah mencandai Anas. Memanggilnya bilang apa? Ya dzal uzunain. Wahai engkau pemilik dua telinga. Pemilik dua telinga. Dicandain Anas ibn Malik. Tetapi itu pada posisi Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu apa? Beliau itu tuannya dari siapa? Dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ngabdi kepada siapa? Rasulil pembantu. Ya, menunjukkan bahwa ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini. Seorang tua rumah, demikian kondisi Rasulullah sebagai seorang tua rumah, yaitu memecah keheningan, kecanggungan, ketegangan, malunya seorang pembantu itu dipecah oleh Rasulullah dengan apa? Dengan canda. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Umumnya orang kalau jadi tuan sombong enggak? Sombong. Tayyib, apalagi kalau ada pangkat, ada atas, ya, ada atasan, ada bawahan, khalas sudah. Ya, karena takut nanti mungkin tidak dihargai oleh pembantu dan segala macam, akhirnya sikapnya acuh tak acuh. Ya, acuh tak acuh. Nah, Rasulullah mencandai ya dzal uzunain. Maksudnya apa? Ya dzal uzunain, wahai engkau pemilik dua telinga. Maksudnya apa? Anas bin Malik itu kapanpun dipanggil itu selalu apa? Cepat datangnya. Makanya Rasulullah mencandai apa? Ya dzal uzunain. Tapi antum jangan bilang, ya, kalau misalkan lihat orang antum panggil ya dzal uzunain, padahal orang lagi sakit telinganya, jangan, ya. Bahkan itu enggak bernilai canda, bisa jadi orang tersinggung, atau mungkin ada cacat di telinga atau ada sesuatu di telinga. Jangan dipraktekin ini kalimat ini, ya dzal uzunain. Yang kita ambil faedahnya itu apa? Candanya yang kita ambil, mizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik masih kata beliau, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk kami, la yukhalit, al-mukhalatah. Al-mukhalatah is makna al-mukhalatah yaitu bercampur. Artinya bahwa sisi sosial Rasulullah itu apa? Enggak jauh sama orang. Jadi Rasulullah apa? Bersosialisasi, cair Nabi Muhammad. Berdamai dengan kondisi yang ada di sekitar. Ada kemungkaran enggak di sisi Rasulullah waktu itu? Ada kemungkaran. Penyembah berhala, penyembah patung. Tapi itulah sisi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini yang sudah pening belajar di depan guru, jangan ditambah pening ketika pulang ngaji. Enggak apa-apa, seriusnya di tempat ngaji aja, serius dengerin ustaz gitu ya. Nanti pulang jangan serius. Jadilah orang yang apa? Orang yang cair. Enggak ada yang berubah. Orang yang ngaji itu bukan berubah menjadi satu golongan khusus, bukan. Dia tetap sosial itu. Ya. Antum ketika kita mengatakan diri kita salafi, enggak ada yang berubah. Kita itu bagian masyarakat mereka. Tayyib. Jangan anggap kita itu bahwa firqah, kemudian beda sosial,
Lah, kita itu sosial mereka, tetapi kita itu sudah berubah beberapa sisi-sisi. Alhamdulillah, cinta sama sunnah, mengamalkan sunnah, akidahnya diperbaiki. Aiyah. Ini sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhalituna. Rasulullah itu menjenguk kami hatta yaqula li akhil lisagir. Anas bin Malik mengatakan apa? Rasulullah ketika datang menjenguk kami, Rasulullah mencandai salah seorang saudara aku yang paling kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Aba Umair, lagi ngapain si Nugair? Lagi ngapain si Nugair? Tahu hadis ini? Tahu hadis ini? Aba Umair punya burung. Ini salah satu juga dalil bolehnya seseorang memelihara burung, tetapi tetap dalam standar tidak boleh menyakiti. Ya, karena hukum asal hewan itu adalah satwa liar. Dia adalah dunianya beda. Jangan antum bawa dunia hewan itu sama kayak dunia manusia. Ya, memperlakukan anjingnya kayak memperlakukan manusia. Memperlakukan kucingnya sama kayak memperlakukan manusia. Temannya tidur gitu. Karena Abu Hurairah suka kucing. Bukan, Abu Hurairah itu suka sama kucing, tapi ada riwayat enggak menyebutkan Abu Hurairah memelihara kucing? Abu Hurairah itu suka kucing. Kalau lewat kucing, diulurkan tangannya, suka naik ke tangannya. Besok diulurkan lagi. Makanya Rasulullah panggil apa? Ya Abu Hurairah. Karena ada juga dulu orang yang masuk surga karena memberi makan, memberi minum anjing. Melihara anjing enggak? Bukan, beri minum. Barakallahu fiik. Tapi hukum asal boleh saja, asalkan tidak menyakiti. Aiyah. Ini dia punya burung, bapak saya. Punya burung. Burungnya mati. Sedih Aba Umair. Umair ini masih kecil bapak saya, anak kecil. Tapi dipanggil sama Nabi bilang apa? Ya Aba Umair. Wahai si bapak Umair. Anak kecil dipanggil gitu, lucu enggak? Ya lucu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Aba Umair, lagi ngapain sekarang si burung? Burungnya lagi meninggal. Lagi ngapain sekarang si burung? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah beliau berkata, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, engkau mencandai kami ya Rasulullah. Karena itu mungkin agak asing bagi siapa? Abu Hurairah. Apa katanya? Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, engkau mencandai kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inni la aqulu illa haqqa. Aku bercanda, tetapi aku tidak berkata kecuali dengan perkataan yang benar. Aywa, satu hari Anas bin Malik juga berkisah. Ada seseorang bapak saya minta tunggangan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta tunggangan unta. Lalu Rasulullah bilang, "Inni hamiluka ala waladi naqah." Ya. Enggak. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, berikan aku tunggangan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, aku akan memberimu anak tunggangan. Aku akan memberikanmu anak tunggangan. Lalu dia nanya, "Ya Rasulullah, ma asna'u bi waladinaqah?" Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku bisa menunggangi anaknya tunggangan? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak Bapak saya? Itu kedalaman cara mencandai siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa hal talidul ibila illa nuq? Bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh apa? Oleh bapaknya, oleh ibunya? Artinya diberikan oleh Rasulullah unta yang pas untuk ditunggangi. Unta yang pas ditunggangi tersebut umur sudah dewasa, tetapi sedewasanya dia dilahirkan. Jadi Rasulullah bilang apa? Aku akan berikan engkau tunggangan yang dilahirkan. Dia fahamnya apa? Masih kecil kayaknya gitu kan. Bagaimana bisa engkau berikan aku unta masih kecil ya Rasulullah? Aku enggak bisa nungganginnya. Bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh orang tuanya? Ayo sallallahu alaihi wasallam. Diberikan sama Rasulullah. Unta itu mahal loh Bapak saya. Ini kalau saya nyandain hari ini, ya Pak,
boleh nggak saya minta Honda Jazz-nya? Ini unta loh. Ini unta. Saya nggak tahu sekarang unta harga di Arab itu satu unta tuh berapa juta, saya nggak paham. Ya. Dan itu harta yang berharga dulu di sisi orang Arab. Dimintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ayo. Suatu hari bapak saya juga, Anas bin Malik berkisah, seseorang datang dari pelosok. Apa pelosok? Badiah. Namanya siapa? Namanya Zahir. Mas Muzahir, ada namanya Zahir sini? Namanya apa? Zahir. Ayo, namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Zahir datang, diberikan hadiah kepada Rasulullah, hadiah yang itu ciri khas dari pelosok, berupa gandum, berupa mentega, kemudian berupa keju, itu diberikan ke Nabi Muhammad. Ciri khas makanan dari kampung. Makanya itu sunnah bapak saya, bagus itu. Kalau antum ada orang pulang kampung, mampirlah ke rumah nih Ustaz. Ada makanan khas dari kampung, dari Padang, dari Medan, kan gitu kan. Itu sama juga. Mereka para sahabat tuh kalau mampir itu dibawa ke Rasulullah oleh-oleh dari kampung. Kemudian fayujahizuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Lalu Rasulullah sendiri menyiapkan lagi oleh-oleh untuk orang ini mau pulang. Dan biasanya oleh-olehnya bapak saya lebih bagus dari apa yang diberikan. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, "Inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh." Apa kata Rasulullah? Zahir ini orang kita, kata Rasulullah. Oh, bangga Zahir. Orang kita, kampungnya juga kampung kita, kata Rasulullah. Orangnya orang kita. Pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damima. Dan Rasulullah sangat mencintainya. Nah, sementara Zahir orangnya itu, fisiknya itu agak pendek ya. Ya kayak saya kali, cebol kali gitu ya. Saya kan pendek, enggak kayak bapak-bapak itu kan tinggi. Nah, karena kita karakter fisik orang Lombok itu kecil-kecil ya. Kecil-kecil orang Lombok. Kalau ada yang tinggi-tinggi itu enggak paham saja makan apa itu. Ya. Nah, ini agak pendek badannya. Damim. Kalau zamim, makanya kalau damim itu lebih kepada kekurangan fisik. Tapi kalau zamim pakai zal, kekurangannya apa? Akhlak. Masya Allah. Satu huruf saja beda, itu artinya sudah beda. Aywa, fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruh. Ini pernah saya ceritakan. Lalu Rasulullah SAW datang suatu hari. Kemudian siapa namanya? Zahir. Zahir lagi jualan. Ya, lagi gelar dagangannya. Zahir. Lalu Rasulullah SAW memeluknya dari belakang. Dari belakang. Faqala man hadza? Arsilni. Apa kata Damim? Enggak. Ini siapa di belakang saya? Lepas. Enggak ada siapa, kata Zahir. Faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menoleh, ternyata siapa? Rasulullah. Allahu akbar. Ini Rasulullah bapak saya. Antum dipeluk sama Ustaz Syafiq gimana rasanya coba? Oh, ini dipeluk sama Ustaz Syafiq, tiba-tiba Ustaz Syafiq bilang, "Kaifal hal?" misal gitu kan? Atau misalkan Ustaz siapa, misalkan yang terkenal, misalkan begitu kan? Yang terkenal lah, Ustaz terkenal. Kan bangga biasanya kan begitu ya. Atau guru yang kita cintai, guru yang sangat, ya Allah, kapan saya bisa duduk sama dia? Ya, kapan saya bisa duduk sama dia? Tapi kan bangga gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadrin nabiy hina arafa. Lalu ketika dia melihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berani menggerakkan badannya karena bersentuhan dengan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang paling indah hari itu ketika dia dipeluk oleh seorang nabi. Aywa. Lalu apa kata Nabi Muhammad mencandainya? Man yashtari hadzal abda? Ayo, siapa yang mau beli orang ini? Siapa yang mau beli? Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya ya Rasulullah? Ada enggak yang mau beli saya ya Rasulullah? Saya ini enggak laku ya Rasulullah. Ya. Karena maksudnya apa? Maksudnya itu kasid ini ada hubungannya dengan apa? Dengan
dengan sifat beliau damim. Nah, biasanya orang kan kalau mau beli budak itu kan pasti nyari yang tampan, yang tinggi, yang kuat. Ini saya kalau dijual ya Rasulullah, jangankan pakaian saya saja dijual, laku enggak? Enggak laku ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Lakin indallahi lasta bikasid. Enggak. Akan tetapi kamu bukan barang yang tidak laku. Kamu adalah barang yang paling mahal di sisi Allah. Di sisi Allah. Karena siapa? Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini candanya Rasulullah. Candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini juga kita faham Bapak saya bahwa keagungan orang itu tidak nilai pada apa? Nilai fisik. Dalam riwayat disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Maka di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita nilai perdamaian di dalam sosial kita. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai kalian sekalian, ya kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian apa? Berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Turki, yang mungkin sifat karakter fisiknya beda-beda. Ya, tapi Rasulullah enggak bilang, kamu pendek, ada yang mau beli enggak? Enggak, Rasulullah enggak bilang begitu. Rasulullah bilang apa? Ayo, siapa yang mau beli ini orang? Ya Rasulullah, apakah ini laku enggak ya Rasulullah? Wa syu'uban wa qabail, dan Allah menciptakan kalian apa? Berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Lombok. Sifat karakternya itu beda-beda. Kalau Lombok itu karakternya apa? Pelit. Ya. Saya nggak berani bilang kalau Padang pelit, nanti takutnya viral. Ya nggak apa-apa deh, suku saya aja deh. Lombok pelit gitu ya. Ayo, mungkin ada yang karakternya begitu, ada karakternya begini. Sifat fisiknya juga ada yang begini, ada yang begitu. Apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ayo. Kemudian lagi ada kisah, ini masyhur kisah ini bapak saya. Ya, dari Hasan bahwasanya didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seorang perempuan nenek-nenek. Ayo. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk surga. Rasulullah langsung bilang apa? "Ya umma fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuz." Wahai ibu fulan, surga itu enggak dimasuki oleh tua nenek-nenek. Hah? Qala fa wallat tabki. Lalu begitu Rasulullah bilang begitu, dia langsung berpaling sambil nangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini niatnya apa? Mau nyandain, jangan sampai nanti pergi loh dalam kondisi nangis. Akhirnya apa? Dipanggil sama Rasulullah, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Maksudnya itu kamu masuk surga bukan dalam kondisi itu tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah bacakan ayat, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami akan menciptakan mereka bidadari-bidadari itu apa? Insya'a, secara langsung. Nenek tua masuk, tercipta ulang menjadi wanita muda, penuh gairah, penuh cinta dan dicintai. Faja'alna inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, kata Allah, kami jadikan mereka bidadari-bidadari itu apa? Abkar. Ish makna abkar? Bikir. Apa bikir? Perawan semuanya. Uruban atraba. Yaitu apa? Uruban atraba, penuh cinta dan umurnya sebaya. Antara 30, 31 ke 32. Pernah lihat enggak? Orang di usia 30, laki-laki itu biasanya aura ketampanannya itu semakin keluar. Ya enggak bapak saya? Umur berapa? 30. Biasanya aura ketampanan, kegantengan itu keluar di usia berapa? 30, pertengahan. Biasanya keluar di situ. Nah, nanti kita akan dibangkitkan dalam usia yang rata, sama antara berapa? 30.
uruban atraba. Uruban atraba. Ada yang mengatakan uruban atraba bermakna manja. Bermakna manja. Jadi wanita-wanita yang dibentuk ulang oleh Allah Subhanahu wa taala uruban, yang penuh manja, wa atraba, dan usia yang sama. Ini sifat dari wanita-wanita dunia yang dijadikan bidadari-bidadari oleh Allah. Bahkan wanita dunia itu dijadikan bidadari lebih unggul bidadarinya dari bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas ibnu Malik ketika ditanyai tentang ayat ini, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baca ayat ini. Ya, pernah baca ayat ini. Itu inna ansha'nahunna insha'ah faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin, yang kami jadikan untuk kelompok kanan. Nah, ini yang sekarang bahasa kelompok kanan ini dizolimi ya. Istilah kelompok kanan ini sekarang, kelompok kanan, kelompok radikal. Ya, kelompok yang fanatik sama agama. Nah, ini keliru, salah. Ya. Akhirnya ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Padahal kelompok kanan itu dipuji oleh Allah. Itulah kelompok wasat, itulah kelompok pertengahan. Aywa, apa kata Anas bin Malik ketika membacakan atau ketika dibacakan ayat ini? Apa kata beliau? Nisaun ajais kunna fid dunya umshan rumsa. Wanita tua yang dahulunya di dunia dalam kondisi punya mata yang sudah layu dan keriput. Kan kalau orang tua itu kan matanya mau jatuh itu Pak saya ya. Ya. Ini bukan maksudnya canda ya, bukan maksudnya apa-apa. Memang kondisi kita begitu. Tetapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala yang akan dijadikan wanita-wanita syurga. Aywa. Ada juga menyebutkan bahwa bidadari-bidadari ini siapa? Yakni janda dan perawan yang dahulunya di dunia. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan ciptakan mereka dengan ciptaan yang baru. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang makna firman Allah. Ya. Ceritakanlah kepadaku tentang makna firman Allah. Wahurun in. Apa wahurun in Bapak saya? Bidadari-bidadari yang bermata jeli. Lalu apa kata Rasulullah SAW menjawab? Siapa bidadari-bidadari yang bermata jeli itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah menjawab? Berkulit putih, bermata jeli, lagi berbulu mata lentik seperti sayap burung elang. Itu maksudnya bidadari-bidadari bermata indah. Wahurun in. Ummu Salamah kembali bertanya kepada Rasulullah, apa dimaksudkan dengan ayat ka'annahunnal yaqut? Ya, wal marjan. Wa ka'annahun, apa di dalam ayat itu? Ya. Di dalam ayatnya ka'amsalil lu'lu' il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjawab, beningnya seperti mutiara yang berada di dalam kerangnya lagi belum pernah tersentuh oleh tangan. Itu dimaksud apa? Bidadari-bidadari seperti mutiara yang tersimpan rapi. Lalu dia bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti dari ayat di dalam surat Ar-Rahman, fihinna khairat hisan?" Di dalamnya itu, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Akhlaknya baik-baik dan rupanya cantik-cantik. Lalu dia kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud dari ayat ka'annahunna baydun maknun?" Umpama dari wanita bidadari itu seperti telur yang tersimpan. Lalu apa kata Rasulullah menjawab? Sallallahu alaihi wasallam menjawab, kelembutan kulit bidadari-bidadari itu sama dengan kulit air telur
yang kamu lihat berada di balik kulit luarnya. Pernah kita pegang kulit dari apa? Telur bagian dalam. Seperti itu diumpamakan oleh Rasulullah. Itu disebut apa? Umpama seperti telur. Itu kulit bidadari bapak saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mau motivasi antum untuk memperbanyak bidadari ini ya. Aiyah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Lalu apa kata Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa makna dari ayat yang tadi kita baca? Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara 'uruban atraba." Yang memiliki cinta lagi sebaya umurnya. Apa maknanya? Mereka itu adalah wanita-wanita yang ketika di dunia meninggal dalam keadaan nenek-nenek, matanya itu sayu dan sudah keriput, lalu Allah menciptakan mereka kembali sesudah mereka tua menjadi perawan penuh gairah cinta lagi dicintai. Sedangkan usia mereka sebaya, atau apa kata Rasulullah, yaitu dalam usia muda-muda. Ummu Salamah bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama antara wanita dunia dan bidadari?" Pertanyaannya agak unik ya. Mana lebih utama? Wanita dunia atau bidadari? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab? Tidak. Lebih utama wanita dunia. Lebih utama wanita dunia. Bagaimana kondisi wanita dunia yang lebih utama? Seperti keutamaan bagian luar atas bagian dalam. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wa kaifa dzak?" Bagaimana itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Bisolatiha," karena berkat salatnya. Kemudian bisyamiha, karena berkat puasanya. Wa biibadatiha, karena berkat ibadahnya. Makanya siapa yang punya istri ini terkumpul 3 hal ini bapak saya, itu lebih baik daripada surga atau bidadari yang ada di langit. Barakallahu fiik. Semoga yang cari istri ini standarnya. Standarnya itu apa? Salat, kemudian apa? Ibadah, kemudian apa lagi? Puasa. Itu standarnya. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah memakaikan nur pada wajah mereka, dan pada tubuh mereka kain sutra yang putih, dan pakaian mereka hijau dengan perhiasan berwarna kuning. Pedupaan mereka itu terbuat dari mutiara, dan sisir mereka itu dari emas. Mereka mengatakan, "Kami adalah wanita-wanita yang kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Kami adalah wanita-wanita yang hidup senang. Kami tidak akan sengsara selama-lamanya. Kami adalah wanita-wanita yang selalu berada di tempat, maka kami tidak akan bepergian selama-lamanya. Dan kami adalah wanita-wanita yang hidup dengan puas, maka kami tidak akan pernah marah selama-lamanya." Itu kondisi ketika wanita dunia jadi bidadari. Lebih cantik, lebih baik, lebih indah daripada bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, seseorang dari kami mengalami kawin dengan 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang laki-laki, kemudian dia mati dan masuk surga, dan bekas suami-suaminya pun masuk surga pula bersamanya. Maka siapakah di antara mereka yang menjadi suami kekalnya?" Siapa di antara mereka yang menjadi suami kekalnya? Dia nikah sekali, dia nikah 2 kali, dia nikah 3 kali, dia masuk surga. Ternyata suami yang dia nikahi 4-empatnya juga masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya kelak dia akan disuruh memilih mana dari mereka yang paling baik akhlaknya." Ada juga mengatakan suami terakhir. Suami terakhir. Tetapi ini masih membuka peluang yang lebar bagi seorang suami yang sangat mencintai istrinya, tetapi ternyata setelah dia meninggal, istrinya menikahlah lagi. Padahal dia sudah ikat janji setia. "Nanti kalau saya meninggal kamu jangan nikah ya, biar kita ketemu di surga." Lah, ini istri kita, ini manusia, bukan patung, bukan kayu yang bisa tahan. Enggak apa-apa dia nikah. Kalau memang akhlak kita lebih baik dibanding suami terakhirnya, bisa jadi Allah akan mengumpulkan dia kembali bersama kita. Aiyah.
Makanya Rasulullah mengatakan, wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Makanya bapak saya dikisahkan lebih lanjut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti orang masuk surga itu, ya, ada orang masuk surga menemui salah seorang istri dari wanita di dunia di dalam sebuah gedung yang terbuat dari yakut, permata dan permadani, berada di atas dipan dari emas yang bertahtakan mutiara. Di atas dipan itu terdapat 70 macam pakaian yang terbuat dari kain sutra, tebal dan tipis. Dan sesungguhnya ia benar-benar meletakkan tangannya di antara kedua tulang berikat istrinya. Lalu dia melihat tangannya dari balik dada istrinya yang terlindung oleh pakaian kulit dan dagingnya. Tetapi ia dapat melihat tangannya dari balik kesemuanya itu. Dan bahkan ia dapat melihat kepada sumsum betisnya sebagaimana seseorang dari kalian dapat melihat seutas benang yang berada di dalam lubang untaian yakut, kata Rasulullah. Saking beningnya kulitnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hatinya mempunyai cermin. Itu kalau kita lihat hati itu kita kayak layak apa? Bercermin. Ketika ia sedang berasyik-asyik dengannya, yang kedua belah pihak tidak merasa bosan antara satu dengan yang lainnya. Ia merasa kaget karena tidak sekali-kali ia mendatanginya ternyata menjumpainya dalam keadaan perawan. Setiap mendatanginya perawan. Setiap mendatanginya perawan. Kaget dia. Makanya Rasulullah katakan dalam riwayat, ma yafturu zakaruh. Zakarnya laki-laki itu pun itu tidak pernah mengendur, tidak pernah lemas. Kemudian wala tashtaki qubuluha. Kemudian juga farji dari perempuan bidadari itu apa? Dia tidak pernah bisa merasakan sakit. Oh, luar biasa, keindahan yang sangat memuncak. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya saja persetubuhan antara kalian dengan istri serta bidadari kalian itu tidak mengeluarkan air mani. Tayyib. Ketika dalam kondisi demikian, tiba-tiba terdengar suara memanggil yang mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengetahui kamu tidak pernah merasa bosan darinya dan dia tidak pernah merasa bosan pula pada dirimu. Hanya saja kamu masih mempunyai istri-istri yang lain selain dia. Maka untuk itu keluar. Maka dia keluar mendatangi mereka seorang demi seorang. Setiap kali dia mendatangi istri dari bidadarinya, bidadari mengatakan apa? Demi Allah, tidak ada di dalam surga ini seorang pun yang lebih tampan daripada kamu. Dan tidak ada satupun di dalam surga ini yang lebih aku cintai selain daripada kamu. Jadi begitu kita datang ke istri kita, kamu paling tampan. Dia lagi bilang, kamu paling tampan. Lagi mengatakan apa? Paling tampan. Anas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu pernah bersabda, seorang mukmin di dalam surga itu diberikan kekuatan sebanyak ini dan sebanyak itu terhadap wanita. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia kuat melakukannya? Apa kata Rasulullah menjawab, dia diberi kekuatan 100 kali lipat. Yu'ta quwwatun mi'ah. Dia diberikan kekuatan 100 kali lipat. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita dapat menggauli istri-istri kita di dalam surga? Rasulullah menjawab, sesungguhnya seorang laki-laki itu benar-benar setiap harinya dapat menggauli 100 seorang perawan. Itu dari ayat firman Allah, inna ansha'nahunna insha'ah faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami akan menciptakan mereka dengan permulaan penciptaan. Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka menjadi apa? Wanita yang perawan-perawan. Uruban atraba, yang memiliki cinta, yang memiliki kasih, dicintai dan memiliki gairah. Uruban ada juga mengatakan yang sangat pandai untuk bermanja-manja. Uruban ada juga mengatakan dia pandai berbahasa Arab. Karena uruban ain ra ba Arab. Makanya ada mengatakan bahwasanya wanita-wanita ini pandai berbahasa
Arab. Makanya bahasa Arab itu bahasa surga. Uruban atraba, dan memiliki usia yang sama. Li ashabil yamin, yang kami peruntukkan bagi kelompok kanan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dari sifat canda baginda Rasulullah, sifat sisi humoris baginda Rasulullah, sifat sisi cairnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka layak untuk kita untuk kita contoh kepada beliau, untuk kita ikuti beliau, agar apa? Agar kita memiliki hubungan yang bagus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir Bapak saya, ini kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, maka nasihat kita kepada kita semua adalah bagaimana kemarin kita bisa menjaga suhu dari semangat yang kita beribadah selama bulan suci Ramadan. Kita keluar dari sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu tidak lalu selama-lamanya kita tidak lagi mengenal namanya sholat malam. Ya, setidaknya 2 rakaat. Bagi yang kerja mungkin 4:30 atau 3:30, paling tidak 2 rakaat sebelum berangkat. 2 rakaat saja. Mungkin kalau sholat di Masjid Al-Qumrah mungkin merasa telat kalau subuhnya berjamaah di sini, karena imam terlalu panjang, mungkin begitu kan? Terlalu panjang Ustaz. Enggak apa-apa. Sholat di pinggir jalan. Yang penting 2 rakaat dulu sholat malam sebelum sholat subuh. Puasa juga ada puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW disebutkan, karena Rasulullah idza amila amalan athbata. Rasulullah itu kalau melakukan satu amalan, beliau tetap kontinu melakukannya, tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Rasulullah SAW kalau beliau terlewatkan dengan tidur satu malam atau karena beliau sakit, maka beliau sholat di siang harinya berapa? 12 raka'atan, 12 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak saya, sekeluar kita dari Ramadan ini, yang perlu kita jaga adalah dari nilai-nilai ibadah yang sudah kita bangun, jangan sampai putus. Kita masih banyak ibadah yang lain. Maka Rasulullah sebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Yang paling dicintai amalan itu oleh Allah adalah amalan yang kontinu di atasnya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Karena istiqamah di atas ibadah itu Bapak saya harapan kita bersama. Karena kenapa? Likulli imri'in yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan di atas apa dia meninggal. Maka istiqamah di atas ibadah itu merupakan apa? Modal kita agar Allah mewafatkan kita di atas hal-hal yang baik. Setiap orang itu akan dibangkitkan oleh Allah di atas apa dia wafat. Makanya Rasulullah katakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, la takun mithla fulan. Kamu jangan seperti fulan. Kenapa ya Rasulullah? Dia sholat malam, setelahnya itu tidak pernah lagi sholat malam. Kemarin kita sampai ke tengkar Bapak saya, antara 11 atau 23 rakaat. Orang kampung milih berapa? 23 rakaat. Setelahnya sholat malam enggak? Orang kampung mah jarang-jarang sholat malam biasanya. Ya, 23 rakaat sampai ke tengkar antara 11 atau 23. Tetapi perkara selanjutnya, apakah kita masih sholat malam atau tidak? Hatta 2 rakaat. Puasa sunnah. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang itu. Allah berfirman kepada Rasulullah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Disebutkan oleh para ulama, as-sabru 'ala ta'ah athqalu min as-sabri 'anil ma'siyah. Bersabar di atas ketaatan itu Bapak saya lebih berat daripada bersabar dari meninggalkan maksiat. Ini nasihat kita. Karena orang bebannya itu kalau dibebani, suka enggak? Enggak suka. Disuruh suka enggak? Enggak suka. Itu naluri. Allahu Akbar, malas enggak? Ya malas. Disuruh sholat 5 kali dalam sehari, bentar-bentar sholat, sholat, sukar. Makanya kata para ulama, sabar di atas ketaatan itu lebih berat daripada orang bersabar meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu mudah sebenarnya, tinggal antum mau atau tidak. Ya, cuman masalahnya nafsu kita mendorong terus, ya, mendorong terus. Maka Allahumma tsabbitna ala ahsanil a'mal. Allahumma ib'atsna ala ahsanil a'mal. Ya Allah, tetapkanlah dan kokohkanlah kami di atas amal-amal yang baik dan bangkitkanlah kami di atas amal-amal yang baik.
Wallahu a'lam bissawab. Ya, sekaligus di sini mungkin kemarin saya nggak sempat mengucapkan Bapak saya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Masih boleh ya? Ya, masih boleh. Ana mohon maaf lahir batin. Ya, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Masih boleh ya? Soalnya kemarin tuh DKM nyusunin ana jadwal. Jadi imam itu setiap minggu. Jadi imam cuma dapat berapa? Sekali. Ya. Ya, ana mohon maaf ya. Ya, karena ada apa namanya? Ada masalah-masalah berikut ya. Semoga antum memaafkan ana dan kita saling memaafkan. Kalau mungkin ada dari ucapan, ada tindakan yang pernah menyinggung perasaan antum selama ana di sini, maka mohon maafkan saya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.